Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Kisah Sakeus di dalam Injil Lukas hari ini yang kita baca dan renungkan itu adalah salah satu cerita yang penuh makna, harapan, dan pengampunan. Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai yang kaya raya, tapi dibenci oleh masyarakatnya karena pekerjaannya dianggap korup dan dia bekerja untuk penjajah Romawi. Walaupun demikian, dia sangat ingin bertemu dengan Yesus. Karena badannya yang pendek dan kerumunan orang banyak, dia nekat untuk berlari cepat dan memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang lewat. Yesus melihatnya, memanggil namanya, dan bahkan mengundang dirinya untuk makan di rumah Sakeus. Akhirnya Sakeus bertobat. Dia berjanji mengembalikan 4 kali lipat apa yang telah dia ambil dan memberi setengah hartanya kepada orang-orang miskin. Dan pada akhir dari bacaan Injil itu, Yesus mengatakan, "Hari ini telah terjadi keselamatan bagi rumah ini, karena Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dari bacaan Injil hari ini dan pengalaman pertobatan Sakeus, kita mau menimba inspirasi rohani sebagai refleksi kita. Sakeus tidak peduli malu atau berkecil hati melihat kekurangannya. Keinginan hati yang tulus membuka pintu mujizat baginya. Dia berusaha ekstra memanjat pohon seperti anak kecil kelihatannya. Tetapi inilah usaha yang luar biasa. Ini mengajarkan kepada kita bahwa jika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, walaupun dengan latar belakang kita yang buruk, situasi masa lalu kita, keterbatasan fisik, emosional, dia dan kita akan melihat dan mendekat kepada sumber yang benar, yakni Yesus sendiri. Maka mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal kecil. Ketekunan kita untuk datang dekat pada Tuhan lewat doa-doa kita, lewat keinginan yang kuat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan supaya kita mengenal Kristus. Dan di dalam Ekaristi sebenarnya kita mendekat pada sumber yang sejati, yakni Kristus sendiri. Usaha kita yang paling kecil sekalipun dihargai oleh Tuhan. Pada bagian yang kedua kita merenungkan bahwa Yesus mencari yang hilang dan dia tidak menghakimi. Yesus tidak menolak Sakeus karena dosa dan kelemahannya. Malah Yesus datang ke rumahnya. Ini gambaran kasih Allah yang berinisiatif. Allah mencari kita lebih dahulu, bukan kita yang mencari Allah.
Bagi Sakeus yang dianggap pendosa besar, pertemuan ini mengubah seluruh hidupnya. Dia boleh berjumpa dengan Yesus. Maka bagi kita, Bapak Ibu, jangan tunggu menjadi sempurna baru kita datang kepada Tuhan. Kadang-kadang orang berpikir, saya penuh dengan dosa dan kelemahan, saya masih punya kekurangan, saya belum berani datang kepada Tuhan. Jangan menanti menjadi sempurna dulu. Datang kepada Tuhan. Bagikan kasih yang kita punya kepada orang lain yang merasa tidak layak. Sekali lagi, jangan tunggu menjadi sempurna dulu baru datang kepada Tuhan. Tuhan menerima siapa saja, bahkan pendosa seperti Sakeus. Dan yang ketiga, kita mau merenungkan bahwa pertobatan nyata itu menghasilkan perubahan dalam hidup. Sakeus tidak hanya bilang maaf, tetapi dia bertindak. Dia mengembalikan uang yang sudah dia ambil dari orang lain, yang mungkin juga sudah dia curi dari orang lain, dan dia siap berbagi hartanya dengan orang lain. Ini bukti iman sejati, bukan hanya kata-kata, tetapi aksi. Bukan hanya bicara, bukan hanya wacana, tetapi menyata di dalam tindakan kasih. Maka mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini saya masih sebatas pertobatan itu muncul hanya di mulut, atau mungkin sudah menyata di dalam hidup kita setiap hari? Poin refleksi yang keempat, keselamatan datang ke rumah kita. Yesus mengatakan keselamatan datang ke rumah Sakeus, artinya bukan hanya individu, bukan hanya pribadi Sakeus, tetapi seluruh keluarga dan lingkungannya itu berdampak. Maka yang mau dikatakan demikian, satu orang yang bertobat, satu orang yang berubah bisa membawa berkat bagi banyak orang. Maka mari jadilah Sakeus di zaman modern ini, untuk keluarga-keluarga kita, untuk komunitas-komunitas kita. Mari kita undang Tuhan masuk dalam rumah-rumah kita, dalam komunitas kita, melalui doa bersama, teladan hidup yang baik. Jadilah orang yang hatinya terbuka untuk mengundang Tuhan masuk dan tinggal di sana. Poin refleksi yang kelima, tidak ada yang terlalu kecil atau berdosa bagi Tuhan. Sakeus badannya pendek secara fisik dan dia rendah secara sosial. Tetapi Tuhan memanggilnya dengan namanya. Tuhan panggil dengan nama yang selama ini mungkin di tengah masyarakat namanya buruk. Tetapi Yesus memanggil dia dengan namanya sendiri, Sakeus. Ini pengingat bahwa Tuhan melihat potensi kita, bukan kekurangan kita. Tuhan panggil nama kita masing-masing. Dia mengorangkan kita. Kalau dunia membenci kita, dunia menolak kita, Tuhan dengan cara yang ajaib panggil kita dengan nama kita masing-masing.
Mari hari ini coba rasakan ketika Yesus memanggilmu dengan namamu. Panggilan kasih, panggilan yang menjadikan kita bertumbuh. Maka mari kita belajar bangkitkan rasa percaya diri dalam identitas kita sebagai anak-anak Allah. Dan semoga kekurangan, keterbatasan kita tidak menjadikan kita mundur dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam karya pelayanan, bahkan dalam hidup iman. Tetapi justru menjadikan kita semakin kreatif di tengah dunia. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kisah Sakeus mengingatkan kita bahwa pencarian Tuhan selalu berujung pada perubahan dan sukacita. Seperti Sakeus yang turun dari pohon dengan hati baru, mari kita juga belajar turun dari ego kita dan biarkan Yesus itu masuk. Kita ingat kata-kata Yesus hari ini. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang ditemukan Tuhan, dipulihkan, diubah menjadi baru. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.